Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba. Ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah, Allah tegur. Ketika dia salah, Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa terus Allah biarin aja, nggak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuekin dia, dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba. Makanya ada surat pembukaannya itu adalah kata-kata cuek. Makanya surat itu kalau kita baca nggak boleh pakai bismillah. Ta'awuz langsung ke ayatnya, yaitu surat apa? Surat Baro'ah. Atau nama lainnya adalah At-Taubah. Baro'atun. Arti Baro'atun tuh terserah lu deh gitu. Baro'atun tuh arti lainnya terserah kamu deh. Atau saya udah gak mau ikut-ikutan ya. Atau bahasa lain udah cuek aja deh, biarin aja dia sendiri. Atau bahasa sosmednya Allah unfollow sama dia. Masih mending unfollow, masih bisa dilihat di history ya. Di blog. Ini Baro'atun. Kalau dalam bahasa surat yang lain, zarhum, biarkan mereka. Yakhudu wa yal'abu, bersenang-senang, bermain-main. Ini paling bahaya. Dan orang dalam kondisi kayak gini kadang-kadang kegeeran. Cuman kita husnuzon ke Allah, Allah gak baro'ah sama kita. Jangan sampai ada kesan gini teman-teman. Kita dulu mungkin pernah mengalami masa-masa yang kelam gitu ya. Atau kalau bahasa ustadz mah, atau bahasa fikih jahiliyah. Pernah mengalami masa-masa jahiliyah, banyak dosa, jauh dari Allah, ninggalin sholat, kayak gitu-gitu. Hampir semua dosa-dosa besar itu kita pernah ngelakuin. Pas udah hijrah kita ngomong gini, ada untungnya juga sih Ustadz, saya dulu pernah nakal. Kalau enggak saya jadi enggak kayak gini sekarang. Kalau enggak saya jadi enggak tahu kalau itu ternyata bahaya. Jadi dengan saya pernah nakal dulu, sekarang saya bisa ngedidik anak saya. Saya tahu anak saya kalau ada indikasi-indikasi mulai nakal nih, saya tahu banget. Karena saya dulu pernah kayak gitu. Enggak ada untungnya teman-teman. Yang harus kita syukuri bukan kita pernah nakal. Yang harus kita syukuri kita pernah nakal tapi Allah masih kasih kita kesempatan. Itu yang kita syukuri, kesempatan tuh. Sampai akhirnya kita bisa berhijrah, Allah kasih hidayah, itu yang kita syukuri. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan dol. Kenapa dol itu kayak panjang bacanya? Karena sesat jauh gitu kan ya. Kita pernah tersesat jauh. Dan tersesat itu bukan hanya soal akidah, tersesat dalam masalah ketaatan, kita nggak taat kepada Allah, tersesat jauh, sibuk dengan dunia, kemudian kita foya-foya jauh banget dari Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah tarik balik kepada kebaikan. Yang harus kita syukuri bukan dolnya, tapi fahadanya, hidayahnya. Karena kalau kita berpikir untung juga saya dulu pernah nakal, ini bagian dari kita salah faham terhadap Allah. Jadi nggak ada baiknya kita pernah nakal, nggak ada baiknya kita pernah bandel, nggak ada baiknya kita pernah jahiliyah, pernah bikin dosa. Baiknya adalah alhamdulillah kita bisa taubat, bisa hijrah. Dan kalau kita dengar cerita orang-orang yang ngisahin masa lalunya, jangan takjub kepada dianya, tapi kita takjub kepada Allahnya. Ya Allah baik banget ya, dia udah sejauh itu Allah nggak ilfil sama dia. Dia udah sejahat itu Allah nggak ninggalin dia. Dia udah sezolim itu sama Allah, mencurangi hak-hak Allah. Allah nggak nutup pintu rahmat untuk dia. Allah itu maha baik. Jadi yang kita kagumin tuh Allah yang udah nyelamatin dia dari masa-masa yang sulit. Bukan justru dia, oh hebat ya lo bisa bikin dosa terus taubat. Enggak, bukan dia yang hebat, Allah yang hebat. Karena betapa banyak orang yang Allah biarkan baro'atun dan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan Allah pasti punya alasan yang kita gak mengerti. Yang jelas gak mungkin Allah menzalimi hambanya. Jadi teman-teman, ada orang ketika dikasih nikmat, ketika dikasih kemudahan, ketika dikasih kelapangan rezeki, kadang-kadang dia jadi merasa bahwa oh berarti tidak ada yang perlu diperbaiki dari kehidupan saya.
Tidak ada yang perlu diperbaiki dari amal-amal saya. Nggak ada yang perlu diperbaiki dari ibadah saya. Karena nggak ada masalah dalam hidup saya. Seolah-olah dia baru mau memperbaiki diri kalau ada masalah. Bukankah jauh dari Allah itu masalah paling besar? Musibah paling besar dalam hidup kita itu kalau kita jauh dari Allah. Harusnya kita telat salat subuh juga, itu udah sedih tuh. Bukan hari ini telat salat subuh atau nggak salat subuh sampai dijamak dengan duha. Tapi hari ini nggak ada masalah. Nggak ada kerugian, nggak ada musibah, nggak ada kecelakaan, nggak ada masalah dengan pasangan. Oh, jadi aman nih hari ini nggak ada masalah apa-apa. Bukankah masalah terbesar itu masalah terbesar kita itu bukan didiemin sama pasangan. Walaupun buat saya itu berat banget. Istri itu kalau udah diem buat saya itu musibah dunia nih. Diajak ngapa-ngapain sama teman, enggak dah kalau istri saya masih diem. Jadi saya bujuk-bujuk, cium tangan apa, nggak usah dibahas. Pokoknya gimana biar dia mau senyum dong, senyum, paksain senyum, akhirnya dia senyum, alhamdulillah. Tapi sebelum saya maksain dia senyum atau bujuk-bujuk kayak gitu, saya ngelobi langit dulu, langsung wudu, sholat hajat, ya Allah engkau yang menggenggam hati istri saya, balikin dong hati dia ke saya. Pas selesai assalamualaikum, pas ke kiri udah ada dia sebelah sih. Drama banget sih. Nggak penting banget cerita kayak gitu. Yang jelas teman-teman, masalah terbesar kita bukan dicuekin oleh orang yang kita sayangin. Masalah terbesar kita bukan ada musibah atau kecelakaan di jalan. Masalah terbesar kita bukan nggak dapat proyek, tender kita nggak gol gitu. Masalah terbesar kita bukan sakit. Masalah terbesar kita dalam hidup kita itu adalah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jauhnya hari ini target tilawah nggak dapat, bisa jauhnya sholat nggak khusyuk, bisa jauhnya sholat kelewat, bisa jauhnya apalagi akhlak nggak benar, kok jadi hari ini saya kepancing emosi, bisa jauhnya ada orang butuh pertolongan ditolong oleh orang lain duluan bukan kita, padahal kita butuh nolong dia. Jadi bukan dia yang butuh kita, tapi kita butuh nolong dia supaya Allah nolong kita. Tapi hari ini nggak ada yang datang ke rumah kita, kan sedih tuh harusnya ya. Biasanya setiap hari ada aja yang minta tolong ke saya. Tapi hari ini kok gak ada ya. Itu harusnya jadi masalah besar buat kita. Itu aja udah bisa bikin kita gak kegeeran.